Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badrul Solih, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, kelas 7D. Di sini saya mungkin sedikit menjelaskan mengenai laporan pengalaman lapangan saya, yaitu mengenai strategi pengembangan usaha bengkel las dan konstruksi baja dalam peningkatan minat pelanggan. Jadi di sini saya lebih menekankan ke masalah-masalah bagaimana agar bengkel las tersebut, lembaga usaha tersebut dapat eksis dan juga dapat bersaing di era seperti sekarang ini. Memang kita sadari maupun tidak kita sadari, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi sangat banyak mempengaruhi pesaing dan juga strategi-strategi yang efektif dalam menjalankan sebuah usaha. Persaingan di suatu perusahaan membuat para pelakunya memikirkan strategi atau terobosan yang dapat menjamin keberlangsungan bisnis mereka. Pada suatu perusahaan memiliki ketersediaan data yang melimpah. Hal ini akhirnya dapat melahirkan kebutuhan akan adanya teknologi yang dapat memanfaatkan untuk membangkitkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dapat membantu dalam peraturan strategi dalam menjalankan bisnis. Prediksi minat konsumen akan sangat penting bagi perusahaan, di mana dengan adanya prediksi tersebut kita dan juga kita sebagai produsen dapat mengetahui minat konsumen perusahaan atau lembaga tersebut dalam mengatur strategi yang benar dan tepat bagi konsumennya bagaimana nantinya. Jadi di sini kita dituntut untuk memahami kebutuhan, keinginan konsumen atau perusahaan konsumen yang mampu menciptakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain juga diperlukan pemasaran yang baik dan juga efektif. Agar apa? Yaitu mereka itu dapat menerima produk kita atau mungkin jasa kita itu dengan senang atau dengan hati yang puas. Jadi untuk itu, dalam keberhasilan sebuah usaha itu bagaimana kita pastinya mencari semaksimal mungkin laba dan sedikit mencari kerugian atau sedikit meminimalisir kerugian. Tetapi memang dalam usaha tetap kita sadari ataupun tidak, kita harus menerapkan yaitu yang namanya norma-norma agama, kemudian bagaimana kita melaksanakan kegiatan tersebut itu tidak boleh lepas dari apa yang telah disyariatkan atau bahasanya itu kita tidak boleh keluar jalur ring yang telah ditentukan oleh agama ataupun norma-norma, aturan-aturan yang telah ditentukan. Jadi di dalam semua organisasi bisnis, dalam menghadapi persaingan dan tantangan dalam suatu lingkungan, itu agar berhasil dalam kondisi saat ini diperlukan strategi-strategi pemasaran yang berorientasi pasar yang dapat mengantisipasi seluruh keinginan konsumen, mengatasi ancaman persaingan dan juga memperkuat keunggulan produknya atau jasanya tersebut. Jadi secara umum kita mempunyai tujuan, yaitu memenuhi tugas kita dalam meningkatkan atau mungkin membantu lembaga atau badan usaha tersebut agar apa? Yaitu agar mereka tetap bisa eksis, tetap bisa berjalan meskipun pesaing dan juga ancaman itu sangat besar sekali. Jadi di sini di lembaga ini, yaitu di bengkel las ini, kami mencoba untuk menerapkan bahwasanya usaha-usaha ini harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak keluar dari ring. Karena kita tahu dan kita tidak dapat pungkiri bahwasanya di permainan usaha seperti mungkin proyek-proyek besar BUMN maupun pemerintahan maupun swasta, itu pastinya di situ banyak permainan-permainan. Tetapi memang kita tetap harus meminimalisir resiko-resiko kita keluar dari ring dan norma-norma yang tidak sesuai dengan agama tersebut. Jadi di sini sedikit-sedikit kita memahamkan atau mungkin kita berhaluan, yaitu haluan kita tetap menjadi pemborong konstruksi baja atau mungkin apapun itu, eksterior maupun interior,
apapun itu, yaitu dengan menggunakan norma-norma yang telah ditentukan atau aturan-aturan yang telah ditentukan, dan sangat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau yang keluar dari ya mungkin sedikit penjelasan tentang dan syariat-syariat yang telah bidang usaha yang saya geluti ini sebenarnya memang usaha milik keluarga, yang dulu memang bengkel ini ada di daerah Lamongan, tepatnya di Kabupaten Lamongan, yang memang dulu pencetus pertamanya itu memang dari keluarga saya, yaitu Pak D saya, dan memang akhirnya karena di sana itu banyak dari pesaing-pesaing yang mungkin sudah sangat mengancam untuk bengkel las kami. Jadi akhirnya dari Pak D saya itu akhirnya pindah di sini, yaitu tepatnya di Desa Pakis RT 4 RW 2, yang tepatnya itu ya memang di depan rumah saya sendiri. Yang ini bengkel sudah bergelut di daerah sini, di daerah tepatnya di Trenggalek. Itu mungkin sudah ada hampir 1,5 tahun, yang alhamdulillah memang sasaran kami itu membidangi bagian dari konstruksi baja, yaitu konstruksi baja itu mungkin baja berat dan sebagainya. Tapi kami memang di sini akhirnya berpikir bahwasanya kalau memang kami cuma memenuhi pasar di dalam hal baja berat, itu mungkin proyek-proyek itu, bidang itu mungkin juga berbeda sekali dengan mungkin proyek-proyek kecil seperti aksesoris rumahan, kemudian seperti kanopi, tangga dan sebagainya. Mungkin itu kurang dapat kami terima, karena memang dari SDM sumber daya manusia kami masih banyak untuk baja berat sendiri, konstruksi baja tepatnya kami masih membawa SDM yang dari wilayah Lamongan, dari pekerjanya sendiri, karena memang di sana sangat banyak sekali dari pekerja yang sudah mahir dalam konstruksi baja tersebut. Tetapi memang kami di sini pun melihat peluang apa itu, yaitu peluang dari mungkin dari pemuda-pemuda dan juga lingkungan yang mereka itu pernah bekerja mungkin di bidang ini, yaitu las dan sebagainya. Tapi di sini memang kebanyakan dari lingkungan, yaitu lingkungan sekitar, dari SDM-nya itu banyak yang belum menguasai dari baja berat, karena mereka lebih membidangi yaitu baja-baja ringan, kemudian kebutuhan rumah tangga seperti kanopi, tangga dan sebagainya, pintu lipat dan sebagainya. Jadi kami pun juga melihat peluang itu. Jadi kami akhirnya tidak cuma membidangi konstruksi baja berat, tapi pada akhirnya kami di sini mencoba untuk melebarkan pasar kami, yaitu membidangi bagian dari mungkin seperti aksesoris rumah tangga, interior rumah tangga dan sebagainya. Itu kami mulai menggeluti itu. Mungkin seperti kami juga di sini di bengkel ini juga kemarin itu dapat pesanan yaitu rak bunga dan sebagainya. Itu mulai kami geluti, karena memang di sini SDM juga banyak, dan itu salah satu peluang untuk kami bahwasanya untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru yang bisa bermanfaat untuk lingkungan. Tapi nanti memang gambarannya nanti juga dari SDM itu akan kami juga ajari terkait baja berat, karena itu nantinya lebih efektif untuk pekerja yang ada di lingkungan sini daripada pekerja yang dari luar, seperti yang saya datangkan dari Lamongan dan sekitarnya, Tuban. Itu memang sangat berbeda. Berbedanya mungkin di upah mereka memang sudah terlatih, yaitu tenaga kerja profesional. Jadi otomatis upah mereka tetap kita samakan dengan upah yang ada di sana, yang ada di Lamongan dulu. Jadi peluangnya kami di sini, pekerja-pekerja di sini memang dapat kami sedikit
mengurangi atau meminimalisir pengeluaran, yaitu di dalam gaji atau upah. Jadi nanti memang gambarannya kami nanti akan juga melebarkan pasar, yaitu di Trenggalek. Dan mungkin yang terakhir yaitu di sini saya mungkin kesimpulan dari apa yang telah saya kerjakan, yang selama ini telah saya alami dalam praktek lapangan ini, yang saya mungkin praktek memang di usaha saya sendiri, usaha keluarga saya sendiri. Dari beberapa poin-poin kemudian pengalaman yang telah saya alami, dan juga mungkin 1 bulan PPL ini, saya pastinya juga mengacu pada analisa, kemudian dan mengacu pada manajemen strategi, manajemen pemasaran, manajemen marketing dan sebagainya. Itu pasti tetap saya analisa. Karena apa? Berdasarkan analisa dan pengembangan itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha sangat penting untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha. Kurangnya minat pelanggan mungkin karena kita kurang melakukan strategi pemasaran agar produk kita itu diminati untuk produsen, dan juga barang maupun jasa kita harus menggunakan rencana, metode atau taktik tertentu yang itu memang sangat efektif dan sistematis agar dapat menjual produk yang dihasilkan dengan menggunakan marketing mix, yaitu sebagai berikut. Mungkin ada produk, kemudian ada price, kemudian ada place atau lokasi juga, kemudian promotion, yang paling penting promotion atau promosi. Karena apa? Usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan, bukan usaha yang cuma dilandasi oleh keinginan, tetapi memang itu dilandasi oleh keikhlasan. Dan kurangi perencanaan tetapi maksimalkan, yaitu yang namanya berjalan. Maksudnya itu kurangi perencanaan tetapi perbanyaklah pelaksanaan, yaitu praktek langsung. Jadi dalam usaha itu tidak usah banyak mikir, tetapi dijalani dulu. Entah bagaimana nanti ke depannya itu kita evaluasi bareng-bareng, kita laksanakan bareng-bareng. Karena nanti sebelum kita berjalan, kita tidak tahu di depan kita ada apa. Jadi semoga siapapun yang menjalankan usaha pastinya harus kuat, harus totalitas, harus loyalitas yang tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga PPL yang telah saya malam ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.